penonton, secara konkret bentuk Candi Borobudur memang sangatlah rumit, bahkan lebih rumit jika dibandingkan dengan piramida Mesir. Selain itu, Candi Borobudur juga menyimpan sejuta pesan melalui relief-reliefnya yang masih belum terpecahkan. Jika diperhatikan lebih seksama lagi, terdapat fungsi lain Candi Borobudur yang jarang disadari banyak orang. Bentuk Candi Borobudur sangat simetris. Lantai 1-7 berbentuk persegi sama sisi, sedangkan lantai 8-10 berbentuk lingkaran dengan pusatnya sebuah stupa utama dengan tinggi 20 meter dan diameter 17 meter. Stupa utama ini memiliki posisi yang unik karena berada di pusat lingkaran stupa lain yang ukurannya lebih kecil. Stupa-stupa kecil ini sesungguhnya dijadikan sebagai titik jam. Untuk jarum jamnya sendiri berasal dari bayangan sinar matahari yang ditimbulkan oleh stupa paling besar. Dari bentuk candi yang simetris inilah terbesit fungsi lain Candi Borobudur sebagai penanda waktu. Ya, Borobudur adalah jam purba raksasa. Keakuratan jam purba ini pun sangat tinggi karena pola bayangannya dicocokkan atau dibuat ketika hari equinox. Equinox sendiri adalah momen ketika matahari tepat berada di atas khatulistiwa. Para peneliti pernah membuat sebuah model bayangan terhadap stupa utama setiap hari dalam 1 tahun untuk mengkoreksi apakah ada kesalahan pengukuran. Hasilnya, bayangan stupa utama membuat pola khas yang jatuh pada stupa kecil tertentu di sekitarnya. Hal ini membuktikan Candi Borobudur adalah sebuah jam raksasa di tahun 800-an. Tidak hanya sebagai penunjuk jam, Candi Borobudur juga merupakan penunjuk arah yang akurat. Seperti diketahui matahari terbit di arah timur, maka dari itu, Candi Borobudur dibangun menghadap titik utara dan selatan dengan posisi yang tepat. Pada tahun 1931, seniman dan pakar arsitektur Hindu-Buddha, Niu Wen Kem mengajukan sebuah teori bahwa dataran Kedu, lokasi Borobudur berdasarkan legenda Jawa, dahulunya adalah sebuah danau purba. Dalam bukunya Fit Borobudur Mer, Niu Wen Kem beranggapan desain arsitektur Candi Borobudur pada dasarnya merupakan representasi dari bentuk bunga teratai yang merupakan simbol kesucian dalam Buddhisme. Dasar dari teori itu yaitu danau digambarkan ke dalam peta dan kemudian dihubungkan dengan kondisi daerah-daerah sekitar Borobudur. Berdasarkan peta tersebut, daerah sekitar Candi Borobudur cocok apabila terdapat suatu danau. Niu Wen Kem memperkirakan bahwa bahan-bahan hasil letusan Gunung Merapi dapat saja mencapai kaki pegunungan Menore sehingga terjadilah suatu pembendungan. Hal itu juga didukung oleh hasil interpretasi citra satelit yang menunjukkan bahwa beberapa tempat merupakan lembah yang menyerupai alur sungai yang mana dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian. Jika dilihat dari atas, apa yang tergambar pada tingkatan Kamadhatu dan Rupadhatu dapat disamakan dengan kelopak-kelopak daun bunganya. Sedangkan tingkatan Arupadhatu dianggap sama dengan putik-putik sarinya. Sedangkan untuk stupa bagian bawah menggambarkan kelopak-kelopak daun bunga dan stupa bagian atas menggambarkan putik-putik sarinya. Pada jurnal Nederlandse Indie Oud en Nieuw, bangunan raksasa bernama Borobudur itu sengaja didirikan untuk melukiskan bunga teratai sebagai penghormatan terhadap Buddha Maitreya. Secara mitologis, sosok Buddha Maitreya dinarasikan lahir dari rahim bunga teratai. Borobudur juga sengaja didirikan menyembul di tengah sebuah danau purba yang kini telah mengering. Konon, dahulu candi ini dicat berwarna putih dengan semen kuno yang bernama Bajralepa. Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, sempat dikerahkan tim geologi dari Bandung untuk melakukan penelitian di sekitar Borobudur. Hasilnya ditemukan adanya sisa-sisa lapisan endapan tanah yang memberi kesan bahwa sebagian dari daerah di kawasan Borobudur dahulu memang pernah digenangi air. J.J. Nosin dan Cesar Fout juga pernah memaparkan hasil riset mereka pada tahun 1986. Dengan analisis geomorfologi, berdasarkan interpretasi foto udara dan observasi lapangan, mereka tiba pada kesimpulan bahwa dahulu dataran di sekitar Borobudur merupakan lingkungan danau. Hanya saja lingkungan danau purba tersebut tidaklah eksis di zaman dinasti Sailendra, yaitu pada abad 8 Masehi. Melainkan pada saat bumi masih berada pada paruh kedua zaman kuarter. Zaman kuarter sendiri dimulai kira-kira 600.000 tahun yang lalu.
Dilansir dari ugm.ac.id, Danau Purba itu ada sekitar 10.000 tahun yang lalu dan memiliki lebar 8 km. Danau tersebut hilang akibat proses pendangkalan.